הטנג'ר, רציתי להגיד לכם, 100 פעם תודה. אבל רק שהיא לבשה, ואחרי זה אכלנו את העוגת פרווה שלכם, שלא האמנו שזה פרווה. עשיתם לנו את היום, תודה רבה לכם, אוהבים אתכם. תודה רבה מאפיית אנג'ל. Waduh, tentara Israel bikin pesta di masjid, hina Islam dan Nabi Muhammad. Wah, ini mah la kawan-kawan. Inilah yang saya bilang ya, kita ini terlalu munafik, hanya doyan melihat perbuatan orang, tapi kita melupa perbuatan kita. Ya, bagaimana dengan kalian ketika kalian menginjak-injak bendera Israel, menghina-hina, meludahi bendera Israel? Apakah menurut kalian itu pantas? Bagaimana dengan tindakan kalian ketika kalian mengkutuk Israel? Ya, mendoakan supaya Israel dimusnahkan. Kok kalian happy dengan perbuatan itu? Bahkan saya melihat beberapa video emak-emak ya kan, membuat tutorial cara masuk kamar mandi. Lalu kawan-kawan, sebenarnya fokus mereka bukan tutorial masuk kamar mandinya, tetapi di depan kamar mandi itu ada keset yang bergambar bendera Israel. Dengan penuh penghinaan kepada Israel, mereka membuat tutorial tersebut. Kalau kita melihat penghinaan dari umat-umat muslim ini kepada Israel, itu bukan sedikit. Ya, jutaan orang melakukan penghinaan kepada Israel. Ya kan? Luar biasa. Dan mereka happy dengan perbuatan itu. Mereka bangga. Seolah-olah yang mereka perbuat itu adalah hal yang memuliakan Allah SWT dan Nabi Muhammad. Ya, karena mereka melakukan penghinaan itu sambil ngucapin takbir Allahu Akbar. Benar enggak? Oh, banyak ya, viral kok video-video mereka. Ya kan? Nah, giliran Israel yang membuat pesta di masjid, ada acara masak-masak di masjid, itu mereka marah. Mereka mengatakan bahwa Israel ini menghina Islam dan Nabi Muhammad. Lalu, kalau memang kalian anggap Israel menghina Islam dan Nabi Muhammad, lalu kalian mau bikin apa kepada Israel? Ya kan? Aduh, nanti makin banyak yang panas dan kejang-kejang. Oke dulu kawan-kawan ya. Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut video ini sobat, saya mengucapkan terima kasih dulu. Puji Tuhan ya, hari ini kita ada penambahan saldo Rp150.000. Wow, luar biasa ya, untuk kawan-kawan yang sudah menabur, mendukung Pavel. Dan bagi kawan-kawan yang tergerak dan ingin mensupport Pavel, Sobat Waras bisa support Pavel lewat nomor rekening BRI ataupun nomor rekening BCA yang tertera di layar kaca. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap taburan kita semua. Puji Tuhan. Ya, ini dia kawan-kawan informasinya dan juga videonya akan saya tunjukkan kepada kita semua. Tentara Israel bikin pesta di masjid, hina Islam dan Nabi Muhammad. Ini dimuat Jumat kemarin 14 bulan 6 2024 kawan-kawan. Dimuat oleh indonesiansite.id. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan tentara Israel mengadakan pesta berbeku di dalam Masjid Rafah yang terletak di selatan jalur Gaza dekat perbatasan Mesir. Mereka juga menulis kata-kata yang menghina Islam dan Nabi Muhammad di dalam masjid tersebut. Dalam video tersebut, seorang tentara Israel mengucapkan terima kasih kepada kelompok bernama Mikata atau yang dikenal sebagai patroli serangan api. Ia berkata, terima kasih dari lubuk hati kami mencintaimu. Saat tentara tersebut ya menggerakkan ponselnya
terlihat kerusakan dan vandalisme di dalam masjid, termasuk tulisan-tulisan yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Video tersebut cepat menyebar luas di kalangan pengguna media sosial di dunia Arab, memicu kemarahan dan ketegangan. Ketegangan dan kemarahan. Kalau kalian yang menghina-hina Israel, membakar bendera Israel, menginjak, meludahi, kalian happy, kalian bahagia. Ya kan? Giliran Israel melakukan hal yang sama, kok kalian marah-marah? Ya, kejang-kejang. Gimana ceritanya itu kawan-kawan ya? Berdasarkan keterangan Al Jazeera Arabia, video tersebut direkam pada tanggal 4 Juni 2024. Video menunjukkan tentara Israel yang menerima kiriman makanan sebagai hadiah terima kasih dari kelompok patroli serangan api yang didirikan oleh seorang bernama Moshe Tordes bersama beberapa mantan tentara dan sukarelawan. Kelompok ini rutin mengadakan pesta barbecue dan menyediakan makanan bagi tentara Israel yang ditempatkan di kota Rafah, selatan Gaza. Moshe memposting video tersebut di akun TikTok-nya dengan komentar, hanya patroli serangan api yang bisa masuk ke Rafah dengan 600 gram daging sapi, ayam, dan kotak menu makanan penutup dan cinta. Wah, ini kawan-kawan, videonya kawan-kawan, coba kita lihat. מאפיית אנג'ל, רציתי להגיד לכם 100 פעם תודה. של בשר, ואחרי זה אכלנו את העוגת פרווה שלכם, שלא האמנו שזה פרווה. עשיתם לנו את היום, תודה רבה לכם, אוהבים אתכם. תודה רבה מאפיית אנג'ל. אנחנו פה ברפיח עם סיירת מכת אש. רוצים להגיד לכם תודה על העזרה, על התמיכה, על הפינוקים. לא מובן מאליו. פה לא עושים את העוגות במשאיות או באופנועים של וולט. פה סיירת מכת אש. עושים את העוגות עם איתנים, עם נמלים, עם טנק. Ya, ini kejadiannya di Masjid Rafah, ya, di Rafah kawan-kawan. Jadi mereka ada barbecue, ya, masak-masak, ya, happy lah di sana kawan-kawan ya. Ya, banyak videonya yang beredar kawan-kawan. Ya, para pengguna media sosial mengutuk tindakan tentara Israel yang dianggap menodai tempat ibadah yang dianggap suci oleh semua agama. Mereka mengatakan dengan nada marah bahwa pasukan Israel tidak hanya puas dengan kejahatan yang dilakukan terhadap warga Gaza selama 9 bulan terakhir dan penghancuran sebagian besar masjid di kota itu, tetapi juga mengubah masjid menjadi restoran sebagai provokasi jelas terhadap umat Islam. Lalu beberapa pengamat menyebut tindakan ini sebagai bukti kebangkrutan total dari tentara Israel, karena mereka tahu bahwa para pejuang perlawanan biasanya memasang jebakan di rumah-rumah yang diharapkan menjadi tempat persembunyian tentara Israel, sehingga mereka memilih bersembunyi di masjid untuk perlindungan pribadi. Jika perlawanan menyerang mereka akan mengklaim bahwa perlawanan menghancurkan masjid. Pengguna media sosial lainnya mengatakan bahwa tentara Israel tidak pernah berhenti memprovokasi perasaan umat Islam. Mereka menambahkan bahwa tindakan barbar ini untuk menodai sisa-sisa tempat suci Islam terjadi di tengah ketidakmampuan internasional untuk menghentikan kelompok yang didukung oleh Amerika dan Barat ini dari melakukan lebih banyak pelanggaran terhadap semua norma dan hukum yang berlaku. Jadi kawan-kawan, katanya mereka sangat marah dengan tindakan Israel ini, karena menodai masjid dan juga menghina Islam dan Muhammad. Jadi pertanyaan baliknya, kalau kalian yang menghina Israel kok boleh, tapi ketika ada kelompok tentara Israel yang menghina kalian kok nggak boleh? Inilah standar ganda. Jangan hanya melihat balok di mata orang tapi jangan hanya melihat selumbar di mata orang tapi balok di mata sendiri tidak engkau lihat. Itulah perkataan Yesus kepada orang-orang ahli Farisi, orang-orang Farisi yang munafik, yang hanya pandai melihat kesalahan orang tapi tidak pandai untuk melihat kesalahan sendiri. Itu namanya munafik. Bagaimana menurut kawan-kawan?
Ya, silakan Anda berikan komentar Anda yang cerdas dan waras. Ya, kalau Anda doyan menghina, jangan pernah Anda marah kalau ada orang yang menghina Anda. Karena Yesus sendiri sudah berkata, apa yang hendak ya ingin orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Ya, jadi kalau kita mau orang menghargai kita, belajarlah kita menghargai orang. Tapi kalau Anda doyan menghina orang, jangan marah kalau orang pun menghina Anda. Sesimpel itu kawan-kawan. Ya, thank you semuanya. Support terus Pavela Palapan Channel. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.